Hari ini dalam sejarah, kutukan Fir'aun dimulai, sudah 97 tahun yang lalu, tepatnya 16 Februari 1923, arkeolog Inggris Howard Carter membuka peti mati Fir'aun Tutankhamun. Peristiwa itu mengawali salah satu teori konspirasi yang paling terkenal hingga hari ini, yakni kutukan Fir'aun, Mumi Tut, panggilan terkenal Tutankhamun, pertama ditemukan pada 26 November 1922 di Lembah Para Raja di Luxor, Mesir, tempat para Fir'aun bersemayam. Detil ruangan tersingkap perlahan dalam kabut hewan yang aneh, patung-patung, dan emas di mana-mana, kilau emas. Kenang Carter beberapa tahun kemudian seperti melansir National Geographic. Penemuan Mumi Tut, panggilan sang Fir'aun, mengakhiri penantian panjang Carter dan timnya. Mereka pertama tiba di Mesir pada 1891 dan mencari tanda-tanda peradaban Mesir selama 5 tahun lamanya. Carter dan timnya menelusuri ruangan persemayaman itu. Sampai pada 16 Februari 1923, Carter akhirnya sampai di kamar terakhir. Di dalamnya, ada sarkofagus, peti batu yang di dalamnya ada lagi lapisan 3 peti. Peti terakhir terbuat dari emas murni. Di hadapan wartawan dan para pejabat, Carter membuka peti itu. Di baliknya, ada jenazah Tut yang berbentuk mumi. Ini adalah penemuan mumi pertama yang menguak peradaban Mesir ribuan tahun lalu. Dikutip dari Howard Carter and the Discovery of the Tomb of Tutankhamun, 1991, menceritakan bagaimana setelah peti itu dibuka, kematian mengikuti Carter dan timnya. Beberapa hari setelah peristiwa bersejarah itu, Carter menyuruh kurir ke rumahnya. Ketika si kurir sampai di dekat rumah, ia mendengar suara seperti tangisan manusia. Setelah tiba di depan rumah, si kurir melihat sangkar burung milik Carter terbuka. Burung itu tewas diterkam ular kobra. Kobra adalah simbol kekaisaran Mesir. Para raja biasa mengenakan hiasan kepala berbentuk kobra. Namun korban kutukan pertama sebenarnya adalah Lord Carnarvon. Ia adalah penyandang dana ekspedisi Carter. Ceritanya, ia digigit nyamuk. Ia tak sengaja menyayat luka gigitan itu ketika sedang bercukur. Luka itu menjadi infeksi dan meracuni darah Carnarvon. Pria tajir itu meninggal 4 bulan 7 hari setelah menyaksikan peti Tut dibuka. Konon, mereka yang hadir di pembukaan peti mati pada 16 Februari 1923 itu, meninggal tak lama setelahnya. Ada yang mengatakan 11 orang yang berkaitan dengan makam Tut, meninggal tak wajar. Bangsawan Mesir Ali Fahmi B., meninggal 10 Juli 1923 karena ditembak istrinya. Sir Archibald Douglas Reid, radiolog yang meng-X-ray Mumi Tut, meninggal 15 Januari 1924 karena penyakit misterius. Sir Listak, Gubernur Jenderal Sudan, meninggal pada 19 November 1924, dibunuh ketika sedang menyetir di Kairo. National Geographic mencatat ada 6 dari 26 orang yang meninggal 10 tahun setelah peti dibuka. Kutukan itu nyata. Sejak pertama peti dibuka, rumor soal kutukan sudah berkembang. Konon, pada 1699, seorang pelancong dari Polandia membawa 2 mumi di Alexandria. Ia kemudian berlayar membawa 2 mumi itu. Si pelancong melihat 2 sosok hantu. Perjalanan pun terkendala karena badai. Badai baru berhenti setelah si pelancong membuang 2 mumi itu di laut. Kisah ini dikuatkan dengan tulisan yang terpahat di salah satu makam Fir'aun.
Makam Firaun An TV memuat imbauan, penguasa yang merusak peti ini, persembahannya tak diterima oleh Hemen, dewa, dan penerusnya tidak akan meneruskan. Tulisan senada juga dibubuhkan di peti Hentika Ihehi, semua orang yang memasuki peti matiku. Mengacaukan. Akan ada pengadilan. Ia akan menemui akhirnya. Aku akan menggorok lehernya seperti burung. Aku akan menghantuinya. Salima Ikram, pakar Mesir dari American University di Kairo mengatakan tembok di Giza dan Saqqara memang ditulisi ancaman. Mereka biasa mengancam orang yang merusak dengan murka para dewa, atau mati dikoyak buaya, singa, kalajengking, atau ular, kata Ikram seperti dikutip dari National Geographic. Menurutnya, kutukan diciptakan sebagai sistem pengamanan primitif. Ancaman kutukan ini berguna untuk menghalau orang yang merusak atau mencuri makam. Lalu bagaimana dengan kematian misterius mereka yang mengunjungi pembukaan makam Tut? Teori lain mengatakan kematian Lord Carnarvon bisa jadi karena bakteri dan jamur yang tumbuh di kamar persemayaman. Jamur dan bakteri diduga tumbuh di sana. Karena ketika seorang Firaun mati, ia dikubur bersama harta bendanya dan makanan untuk bekal akhirat. Hasil laboratorium memang menunjukkan mumi mengandung jamur, di antaranya Aspergillus niger dan Aspergillus flavus. Kedua jamur itu mengakibatkan gangguan pernapasan hingga pendarahan di paru-paru. Namun teori ini banyak dibantah juga. Masalahnya, tak ada pengunjung atau arkeolog yang mati karena keracunan jamur. Profesor Epidemiologi University of Hawaii F. Dwolfe Miller mengatakan penyebab Lord Carnarvon mati bisa jadi kondisi Mesir di tahun 1920, an yang jorok. Hingga kini, kutukan Firaun masih dipercaya banyak orang. Berbagai film dan cerita mempopulerkan kutukan ini. Oh, ya, Howard Carter sendiri tak langsung meninggal. Ia meninggal pada 2 Maret 1939, di usia 64 tahun, 20 tahun setelah membuka makam Tut. Carter meninggal karena terserang kanker darah. Lalu bagaimana dengan Tut? Muminya kini dipajang di Luxor. Berani mengunjunginya?